Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan hari kedua. Alhamdulillah. Habis dubbing ke kemarin. Sedap. Sedap. Hari pertama tuh alhamdulillah. Gimana Kiki udah menyelesaikan hari pertama Ki? Itu luar biasa sih Bang. Karena Luar kan itu biasa. merupakan transisi pertama gitu ya Bang. Jadi sebelumnya belum puasa, nah tiba-tiba masuk bulan puasa, nah itu pasti ada adaptasinya dulu nih. Ada adaptasinya ya, Ki. Kadang ada yang suka lupa gitu ya kan. Aduh, sempat ada rasa pengen mager-mager nggak gitu Ki? Kayak, Alhamdulillah sih. Oh Rizky nggak ada sih Bang, Alhamdulillah. Ini kita harap juga Tribuners di rumah jangan sampai ini ya merasa leyeh-leyeh aja lah nih bulan puasa juga. Iya kan, gitu jadi momen kesempatan gitu, jangan sampai. Kan kebetulan ya kurang nih rasanya asupan nutrisi, jadinya melemah, capek. Wah. Karena tadi kalau kita bisa ingat di episode 1 kemarin kita kasih tahu tuh menu sahurnya harus yang memang cukup dan nyaman dan pastinya bergizi. Bener, Gitu. karena begitu kan sahurnya nyaman, otomatis itu akan menjalani hari dengan nyaman juga Bang. Tentunya. Nah, apalagi sekarang ya, yang namanya pandemi ini masih bersama kita, walaupun mungkin sekarang kita sih berdoanya segera bisa dikendalikan lah. Bener. Pandemi ini biar kita juga tetap bisa lebih maksimal lagi dalam beraktivitas gitu. Nah, ini kan kurang lebih ini adalah puasa kita yang ketiga kali. Wah, ini kan bersama pandemi gitu ini ya, Bang. itu, jadi jangan sampai pandemi ini menjadi alasan itu tadi buat jadi mager, buat jadi alasan untuk kita jadinya tidak maksimal beribadahnya gitu loh Ki. Bener sekali Bang, karena ini biasanya banyak modus-modus juga gitu ya kan. Malas terawih lagi pandemi gitu. Iya kan? Padahal terawih juga bisa di rumah Bisa sebenarnya. aja sama keluarga bisa. Jadi bukan alasan gitu ya Tribuners sekali sebut. Jangan. Nah Bang, sebenarnya Bang, bagaimana sih pengaruh puasa terhadap kekebalan tubuh nih ya, kalau kita ngomong tentang pandemi nih ya. Karena kan menurut orang gitu, kalau pandemi ini puasa biasa ada yang bilang wah bahaya gitu. Nah tapi sebenarnya nih ya, ada kaitan gak sih pengaruh puasa terhadap kekebalan tubuh nih, terutama di pandemi COVID-19 seperti ini? Nah, pertanyaannya mungkin gimana ya puasa, tapi ini kan juga pandemi, apakah kita boleh nggak sih nggak puasa Bener. karena kita lagi menghadapi pandemi, atau bagaimana sih berpuasa yang baik di kala pandemi seperti sekarang gitu. Nah, kalau di episode 1 saya sudah ada paman online, paman virtual. Nah, kalau kali ini agak jauh. Ini kerabat tapi hampir saudara. Hampir. Berarti nyerempet saudara gitu ya, gak jadi saudara. Karena berbeda benua, jadi belum sempat bertemu. Tapi namanya kita umat Islam kan semuanya bersaudara ya, Tribuners ya. sekali. Jadi tidak salah gitu. Itu alibi yang mantap ya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sih pengaruh puasa terhadap kekebalan tubuh, terutama di kala pandemi COVID-19. Nah, ini ada sebuah pernyataan dari hasil penelitian seorang ahli medis Abu Dhabi bernama Dr. Salama Mohammed Al-Hosani, dokter spesialis manajemen operasi kesehatan divisi kantor pusat perusahaan layanan kesehatan ambulatori atau SEHA, SEHA gitu. Dan beliau menyatakan puasa selama bulan suci Ramadan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Caranya adalah dengan membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh yang sudah tua ataupun yang sudah rusak. Justru puasa bagus. Oke. Jadi bukan malah ini menjadi ajang untuk malas-malasan gitu ya Bang? Tidak, Di tengah jangan. pandemi ini. Bahkan sel kita aja bekerja tadi untuk membunuh sel-sel yang sudah tua dan rusak. Dengan kita berpuasa diganti dengan sel-sel yang baru, kekebalan tubuh kita jadinya lebih prima Ki. Oke. Gitu. Ini merupakan solusi juga ternyata. Solusi. Gitu ya, Bang? Dari paman yang jauh tadi ya, di Abu Dhabi. Iya, Bibi deh kayaknya nih. Salaman namanya Ki. Nobody knows. Oke, benar. Tidak ada yang tahu. Benar. Ini jauh ya Tribuners dari Abu Dhabi ya. Dari Abu Dhabi, alhamdulillah.
Semoga lah nanti bisalah berpuasa di Abu Dhabi kemudian hari gitu ya, bertemulah dengan dokter Salama, berkonsultasi, nanti saya lebih cerita lebih banyak lagi. Tapi harus curiga nih Bang, ngapain ke Abu Dhabi? TKI. Semoga dapat kerjaan yang Wow, jadi semua siapa itu. tahu kita bisa ngos di Abu Dhabi. Iya kan, tenaga kerja Indonesia tuh luar biasa loh, penyumbang devisa tertinggi. Pahlawan bangsa, pahlawan devisa. Nah, itu tadi Ki, kalau kita bicara tentang pertanyaan Kiki tadi, bagaimana sih sebaiknya berpuasa di bulan suci Ramadan dan juga sekaligus menghadapi pandemi COVID gitu. Oke, jadi ini merupakan momen yang berharga ya Bang. Selain Benar. kita melakukan ibadah dengan maksimal, ternyata ini buat tubuh juga itu sangat-sangat baik gitu loh. Baik Biasa sekali. Iya. Dan puasa ini pasti tentunya tidak hanya 1 jam 2 jam ya Bang. Iya. Lama ya, 13 jam 13 kabarnya. jam ini loh. Jadi tentunya karena memang puasa yang 13 jam sehari ini pastinya ada sel-sel dalam tubuh yang mendukung respons imun dan menyerang patogen penyebab penyakit. Wah, ini kan meninggalkan aliran darah karena kandungan nutrisi menjadi rendah dan berpindah ke sumsum tulang yang padat nutrisi, di mana mereka mulai bergenerasi dan menjadi supercharge. Wow. Hebat gak tuh? Itu berkat dokter Salam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tertransfer ilmunya menjadi berkah Ramadan yang saya bisa bagikan kepada Tribuners. Tribuners semua di rumah. Nah, selain saya tadi yang sedikit menceritakan tentang sedikit ya faedah atau manfaat berpuasa di bulan suci Ramadan dalam menghadapi pandemi COVID-19, tentunya selalu ada tips. Tips agar kita bisa berpuasa dengan lancar yang akan disampaikan oleh Rizky Fadriani. Apa sih tips kita hari ini, Ki? Nah, terima kasih nih Bang Rio. Nah, Tribuners tentunya agar kalian bisa berpuasa yang lancar di bulan suci Ramadan ini adalah beberapa tips nih Bang. Iya. Yang mungkin udah Rizky sampaikan nih satu di antaranya kemarin. Oh, Hari begitu? pertama. Okay. Yaitu kalian juga Tribuners di rumah harus perhatikan asupan nutrisi benar. saat buka puasa dan sahur. Nah, kalau Abang biasanya Bang untuk menjaga asupan nutrisi nih, waktu sahur terutama ya, Abang biasa konsumsi apa nih? Kalau saya sih usahakan selalu lengkap aja. Tidak usah berlebihan tapi harus lengkap, yang adanya ada vitaminnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Pokoknya harus ada sayur, harus ada lauk pauk. Pokoknya ya pada umumnya sih yang paling penting harus 4 sehat 5 sempurna. Mungkin ada contohnya nggak nih Bang buat Tribuners di rumah nih gampang gitu masaknya? Karena saya pencinta sayur ya. Dan kalau masak, alhamdulillah ilmunya masih sedang dipelajari. Kalau hari ini kita belajar dengan dokter Salama. Mungkin nanti kalau ada ada waktu gitu ya Bang? paman atau baby virtual yang lain yang bisa saya curi ilmu-ilmu memasaknya, mungkin saya bisa. Tapi kalau karena sayur ini sebenarnya justru lebih praktis. Lalapan. Iya kan? Jadi itu mungkin yang lupa ya Bang. nah, jadi wah udah mulai bingung nih bangun jam berapa, harus masak ini masak itu. Padahal sebenarnya kita bisa makannya dengan seger gitu loh, lalapan gitu. Itu malah lebih gampang. Lebih gampang, ada sambal, lalapan, Bener. ada telur, nasi. Mungkin kalau ada yang pengen ditambah susu, wah, jadinya lebih maksimal puasanya. Lengkap gitu ya, Menunya sahurnya jadi lebih mantap, puasanya lebih maksimal. Nah, ini mungkin juga tips ya Bang untuk makan sahur di Ya. rumah yang mudah tapi juga bisa memenuhi asupan nutrisi dalam tubuh. Betul. Kadang kan kalau kita udah sahur pasti mikirnya yang simple-simple aja. Yang simpel-simpel. Tapi akhirnya meribetkan diri gitu ya Bang. Betul. Yang Nah, simple tapi juga tetap harus yang sehat. bener, lalapan satu di antaranya ya Bang. Yes. Tadi kalau buka puasa udah pasti ada bingke kalau Bang Rio gitu ya kan. Hari pertama. Hari pertama. Kita lihat hari kedua, hari ini saya sedang memikirkan itu. Oh, belum dapat bayangan nih. Belum mendapatkan bayangan. Oke. Mungkin nanti setelah tanya Ustaz gitu ya Bang, lihat di jalan Baru ada dapat apa inspirasi, gitu ya, dapat gitu kan. inspirasi gitu. Yang kedua, Ki. Lalu tips yang kedua adalah tetap beraktivitas. Jangan manja, jangan malas. Benar sekali. Biasa kalau bulan Ramadan ini ya Bang, itu merupakan momen kayak males-malesan. Iya. Mentang-mentang puasa lemes. Sebenarnya bukan lemes. momen malas-malasan, tapi dijadikan alasan untuk bermalas-malasan aja. Kalau dikatakan momen bermalas-malasan, ya kayak tadi lah kayak kita sudah sampaikan di awal-awal ya, namanya ini adalah puasa-puasa kita mencari berkah ya. Benar Kalau sekali. kita mencari kasur, nggak usah bulan Itu Ramadan aja lain. pasti kita bisa tidur malas-malesan atau mencari
gadget, tiap hari pegang gadget Bener gitu sekali. loh Ki. Itu yang bahaya ya Bang. Itu yang bahaya, tapi tetap harus beraktivitas yang bekerja lebih maksimal lagi Bener sekali. Jadi ini kerjanya. bukanlah penghalang gitu ya Bang untuk kalian Iya. kembali beraktivitas gitu ya. Ya karena memang biasanya ada aja tuh kalau idenya bulan puasa tuh lebih kreatif. Yang tadinya biasanya justru di bulan-bulan biasa itu biasanya mageran. Di bulan Ramadan malah bikin usaha Itu catering. motivasinya luar biasa Bang. Iya kan, berarti. bikin usaha clothing gitu loh. Bener. Karena yang terbayang adalah wah lebaran nih ya. Lebaran. nih ya. Lebaran banyak tanggungan. Banyak ya. tanggungan, nggak juga banyak inilah ya, pengeluaran. Karena sebenarnya bukan hanya kita harus merayakan Lebaran dengan istilahnya katakanlah dengan berlebih-lebihan, tapi kan yang namanya kita pengen spesial lah gitu. Bener. Dan juga tadi ya Bang, kita juga udah dengar mungkin ya beberapa ustadz yang menyampaikan tausiahnya itu ada bilang juga Bang, Ramadan ini kita harus siap-siap harta karena di momen inilah kita harus banyak-banyak sedekah juga. Nah, itu tadi motivasinya. Bener. Membuat lapangan pekerjaan, bersedekah. Bener sekali. Luar Jadi biasa. semuanya dapat nih ya. Dapat. Gitu. Nah, beraktivitas tadi yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, karena ini sedang dalam pandemi COVID-19, masih ya Bang, masih dalam pandemi COVID-19, kalian Tribuners harus jaga protokol kesehatan. Jangan Wih. lupa nih. Karena takutnya ya Bang, merasa puasa, wah nggak ada COVID nih, nggak ada COVID, nggak. COVID Iya. tetap ada loh Tribuners. Kita aja jaga jarak. Bener. Duduknya jauh. Jauh. Sebenarnya nih syutingnya Rizkynya di studio, sayanya di parkiran. Susah ya Bang. Cuman kan agak terhalang teknologi. Bener sekali. Itu susah jadinya ntar. Bentuknya malah pengennya hologram. Bercanda Tribuners. Nah, jadi kita tetap menjaga jarak walaupun memang proses kita sendiri saja di studio kita selalu memastikan bahwa kita juga dalam keadaan memang sehat walafiat sehingga kita bisa menyajikan program ini dalam keadaan memang baik, dalam keadaan yang prima, yang kita juga selalu menjaga protokol kesehatan gitu. Benar. Apalagi yang di luar sana kan, yang tadi kita sarankan untuk beraktivitas tetap bekerja juga harus menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kebablasan. Bener Bang, karena takutnya ya tadi ngerasa puasa, wah COVID nggak ada. Enggak loh, COVID tetap ada loh Tetap Tribuners. ada. Jadi kita Jadi- harus berusaha maksimal mungkin ya Ya, Bang. biar kekebalan tubuh kita lebih terjaga lagi, puasa di bulan suci Ramadan ditambah protokol kesehatan. Tapi apakah cukup, Ki? Nah, masih kurang satu. Kurang satu. Apa itu? Yang satunya yang terakhir adalah berolahraga. Jadi Iya. boleh loh puasa-puasa kita Olahraga. Ya, nih menyambut bulan suci Ramadan tahun ini spesial nih kalau buat saya ya. Akhirnya saya sedikit bereksplor untuk melakukan gerakan-gerakan atau olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah dengan waktu maksimal 15-20 menit. Wow. Wah. Ini pencapaian juga ya Bang. Pencapaian walaupun masih baru berupa niat. Oke. Jadi Tribuners buat kalian di rumah yang emang hobi olahraga, Benar. jangan tutup kemungkinannya gitu ya, karena boleh loh kita puasa-puasa tetap berolahraga. Iya, jadi olahraganya tuh ringan, apalagi sekarang semuanya sudah tersedia dalam berbagai platform media sosial ya. Jadi ada juga memang beberapa teman-teman kita konten kreator yang juga menawarkan itu tadi konten-konten yang sifatnya untuk olah tubuh gitu. Jadi nggak usah mikir harus kesana kesini kan nanti jaraknya jauh atau misal kayak mau lari nanti ada rasa takut haus segala macam. Bisa di rumah. Dan juga olahraganya dibatasi gitu ya Bang. Dibatasi semaksimal tubuh kita saja. Benar, kalau hari-hari biasanya keliling Ayani gitu ya Bang. Ini mungkin bisa sampai Spadio. Nggak dibatasi ya itu. Mungkin rumahnya kan, rumahnya di sana di daerah sana gitu kan. Jadi mungkin di area Supadio aja, jangan dari Supadio sampai ke Ayani gitu maksudnya. Bener. Yang daerahnya di dekat Ayani jangan sampai ke Supadio. Boleh saja kalau mampu. Tapi jangan dipaksakan, itu yang berbahaya loh Tribuners. Nah, pasti Tribuners di rumah masih belum cukup kayaknya cuma dikasih 4 tips tadi ya. Ki, ada apa aja tuh? Tadi ada perhatikan asupan nutrisi saat buka puasa dan sahur. Bener, tetap beraktivitas. Jaga protokol kesehatan. Dan berolahraga. Saya yakin Tribuners di rumah pasti masih ada yang ingin ditanyakan.
Dan itulah makanya kita sampai di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari berkah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan abang siapa namanya? Tisna. Oke Bang Tisna, ada enggak yang mau abang tanyakan seputar Ramadan? Ya mungkin ada sih. Mungkin tentang sholat ya. Jadi yang saya lihat ini banyak orang berpuasa itu, tapi mereka tidak sholat. Jadi banyak menghabiskan waktu itu di warung kopi. Nah itu bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat pada saat bulan Ramadan? Oke, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Oke, pertanyaan ini dari Tribuners pada segmen Tanya Pak Ustadz. Sahkah puasa bagi seseorang yang tidak mengerjakan sholat? Nah ini, jika ditanyakan sah apa tidak, maka jawabannya puasanya sah. Dia tidak sholat, tidak apa, hanya puasa, tidak makan dan tidak minum, sah puasanya. Nah, karena yang membatalkan puasa adalah makan, minum, melakukan hubungan suami istri, begitu kan? Saat berpuasa, maka jika itu terjadi, puasanya batal. Tetapi kalau dia tidak sholat, dia puasa tapi tidak sholat, bagaimana itu? Ya dia berdosa. Karena apa? Puasa dan sholat itu sama-sama sebuah kewajiban bagi kaum muslimin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Yang selanjutnya misalkan adalah puasa. Puasa ini adalah kewajiban juga. Jadi status puasa dan status sholat adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Jika tidak sholat, dia berdosa. Nah, kaitannya dengan puasa, ya, puasa tidak sholat, maka dia tidak membatalkan puasa. Tetapi dia berdosa karena dia tidak sholat. Nah, untuk itu orang yang berpuasa kemudian dia sholat, wah ini bisa berlipat ganda pahala puasanya, ya kan? Nah, apalagi di Ramadan. Untuk itu, nih, mumpung di Ramadan, ayo puasa kita laksanakan, sholat wajib kita laksanakan, sholat sunnah kita laksanakan. Jangan sampai tidak kita laksanakan. Saya kira itu jawabannya ya. Jadi harus puasa dan harus sholat. Oke, terima kasih. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban di segmen Tanya Ustadz yang langsung tadi ditanyakan oleh Tribuners. Wah, ini memang Tribuners nih rasa ingin beribadah maksimalnya di bulan puasa ini kencang sekali sampai nggak mau ragu gitu loh, Ki. Jadi ditanyalah kepada Ustadz tadi. Bener, daripada dilakukannya salah gitu ya Bang. Betul. Tanyain ke Ustadz nih bener atau enggak. Alhamdulillah sudah terjawab juga tadi dari Ustadz kita. Dan alhamdulillah kita juga hampir menjelang buka puasa. Bentar lagi nih ya Tribuners. Buka puasa apa nih kita hari ini nih Ki? Kalau Kiki Tadi kan apa masih bayang-bayangin nih Bang. Oh saya udah dapat dong. Oh tadi Rizky ketika ngeliat Tribuners di rumah yang lagi bertanya gitu ya Bang di jalan, itu Rizky langsung terinspirasi Bang. Wah apa tuh? Jorong-jorong. Jorong-jorong. Ini Tribuners di rumah mungkin yang bukan asli Pontianak atau misalnya yang menyaksikan karena kita disiarkan di seluruh dunia ini ya. Jadi mungkin what is jorong-jorong ini? Gitu ya kan? Apa itu jorong-jorong? Nah kalau hari biasanya Bang, jorong-jorong ini sulit sekali ditemukan. Oh begitu. Kalau Rizky ketemunya itu dulu waktu Rizky SD. Kayak jodoh ya. Bener sekali, jarang loh ada yang jual jorong-jorong di hari biasa. Nah kalau bulan Ramadan ini langsung meledak. Ada? Di mana-mana ada? Ada di mana-mana. Oh Jadi buat nice. kalian yang bingung juga nih jorong-jorong apa sih? Nah jorong-jorong itu kue tradisional ya Bang. Yang tempatnya itu dari daun pandan. Oh begitu. Jadi daun pandan itu dibuat kayak mangkok segi 4 gitu ya Bang. Oh ada wadahnya. Ada wadahnya dari daun pandan. Nah kalau SD dulu Rizky makannya bukan pakai sendok,
pakai daun pandan dan dilipat. Oh, begitu? Kalau dulu. Wah. Tapi sekarang kan serba praktis ya, Bang. Iya. Pakainya pakai sendok. Pakai dong. sendok, namanya jorong. Jorong. Nah, kalau Abang sendiri nih, Bang, buka puasa kira-kira apa nih? Di hari kedua ini saya ingin sedikit luxury. Oh, oke. Menu-menu mewah ala-ala kesultanan raja-raja. Apa itu? Batang buro. Oke, batang buro ya. Tribuners tahu nggak sih batang buro itu apa? Batang buro. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita secara harfiah itu adalah batang pohon yang rusak kan. Bener. Buruk itu kan udah jelek gitu. Tapi maksudnya adalah kue ini tuh sangat mudah untuk dimakan gitu. Dia bentuknya seperti telur dadar, cuman di dalamnya kayak digulung-gulung ada isinya gitu. Terus disiram sama kuah santan, terus ada potongan cabai rawitnya. Aduh. Nikmat gitu ya, Bang. Nikmat. Dan itu biasanya khususnya di kota Pontianak itu adalah kudapan atau snack pilihan raja-raja. Wow, karena tadi luxury tadi ya, Bang. Luxury. Nanti habis ini saya ganti baju ala-ala keraton. Sambil makan batang buro. Sambil makan batang buro di depan teras. Bertemu dengan warga-warga sekitar. Hai warga-warga. Hai Tribuners. Gitu. Alhamdulillah kita sampai di hari kedua bulan Ramadan kali ini nih benar-benar berkah sekali bisa bertemu lagi dengan Tribuners. Dan seperti biasa sambil kita menunggu beduk buka puasa akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh siapa Ki? Dari Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak. Nah, jadi jangan lupa terus saksikan PPKM Berkah, program spesial Ramadan dari Tribun Pontianak yang hadir setiap pukul 5 sore. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan PPKM Berkah. Dan saatnya kita bersiap-siap untuk buka puasa dulu, tetap di PPKM Berkah, jadi jangan sampai kelewatan ya. Bener sekali, Tribuners ya. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga protokol kesehatan, tetap harus sehat. Kalau kata Kiki tadi, jaga asupan nutrisi saat sahur dan berbuka puasa. Baiklah, puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, para pendengar, para penonton di Tribun Pontianak yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya ucapan yang begitu patut kita ucapkan di bulan Ramadan ini, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu yang cukup oleh Allah untuk sampai pada bulan yang begitu mulia, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, bulan di mana manusia akan sampai nanti pada akhirnya pada hari yang fitri, yaitu masa kesucian mereka. Salawat dan salam mari kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah manusia terbaik sepanjang masa. Beliau adalah orang yang patut kita tiru segala aspek kehidupan beliau, apalagi hal-hal yang bersifat ibadah seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu berpuasa. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berpuasa, dan semua kita tahu bahwa puasa itu adalah dari arti bahasa Arabnya, dari bahasa Arabnya itu siyam atau shaum. Shaum artinya berpuasa, yaitu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut.
Tetapi yang sering kita lupakan adalah tujuan puasa itu sendiri. Bahwa tujuan puasa itu sudah Allah jelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya, sebelum kita semua itu berpuasa. Dan tujuannya dari puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua wahai manusia, kata Allah, tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa tersebut kita dididik, kita digembleng, kita diarahkan melalui puasa tersebut. Salah satu yang harus kita ingat adalah bahwa puasa tersebut mendidik hawa nafsu kita agar selalu nafsu itu diperbaiki polanya. Maka jihad yang paling berat itu adalah jihad menahan hawa nafsu kita. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad ayyujahidar rajul nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama itu adalah manusia berjihad menahan hawa nafsunya. Maka begitu juga ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, raja'na min jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang, kata Nabi, baru saja pulang dari jihad yang kecil. Jihad yang kecil yaitu jihad berupa perang. Ternyata perang itu Rasulullah Muhammad SAW nyatakan sebagai perang yang kecil. Kemudian kemana? Ila jihadil akbar. Kita hari ini, kata Nabi, kita kembali, kita akan menghadapi jihad yang paling besar, jihad yang paling berat, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jika kita berbicara tentang nafsu di bulan puasa ini, berbicara tentang hawa nafsu, maka kita sebagai manusia sesungguhnya adalah manusia yang makhluk yang paling beruntung di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Jika kita sebagai manusia, Allah berikan nafsu tidak kepada malaikat, sehingga kita terus berkembang dengan adanya nafsu tersebut. Adanya keinginan, memiliki kemauan untuk selalu berkembang. Dulu tidak ada pesawat terbang, karena ada keinginan atau nafsu yang berada dalam manusia, sehingga manusia senantiasa ingin maju. Itu nafsu yang digunakan dengan benar. Kemudian Allah ciptakan akal kepada manusia, tapi tidak dengan binatang. Ayam, dia tidak punya akal, sehingga apapun yang dia lakukan tidak akan pernah dianggap salah, walaupun dia lakukan adalah yang dilakukan adalah satu kesalahan. Inilah perbedaan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita diberi akal, malaikat tidak diberi malaikat hanya diberi akal saja, tetapi Allah tidak memberikannya nafsu. Kita sebagai manusia diberi nafsu dan akal. Malaikat dan binatang hanya diberi satu-satu saja. Si malaikat diberi akal, binatang hanya diberi nafsu saja. Maka saat kita menggunakan akal kita dengan benar di bulan Ramadan, di masa pandemi ini, menggunakan akal kita dengan benar, menggunakan nafsu kita dengan benar, maka kita akan lebih baik daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, jika kita menggunakan nafsu itu dengan tidak benar, maka kita akan lebih buruk daripada binatang. Allah nyatakan hal tersebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah dalam ayat ini, nanti kata Allah, sungguh, di situ ada kata laqad, ada lam dengan qad yang berarti sungguh, ada penguat di situ. Sungguh nanti kata Allah akan aku penuhi neraka jahanam itu. Apa yang Allah penuhi di neraka jahanam itu? Minal jinni wal insi. Nanti akan banyak manusia dan jin di dalam neraka jahanam. Mereka yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, mereka punya hati nurani, tapi tak bisa menggunakan akal tersebut. Hati nurani tersebut digunakan untuk kebaikan. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat begitu besar kekuasaan Allah, tidak perlu jauh-jauh dari kita sendiri saja. Jika kita mau berpikir, mata kita yang selalu berkedip ini tak pernah kita niatkan untuk berkedip, tetapi setiap kali mata ingin berkedip, maka itu secara otomatis berkedip. Coba bayangkan, jika mata ini tidak berkedip selama 5 menit saja, apa yang akan terjadi terhadap kesehatan mata kita? Ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita selalu pikirkan untuk meningkatkan iman dan imun kita di masa pandemi ini. Yang kedua adalah calon-calon orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk neraka jahanam itu adalah walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak digunakan untuk melihat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga. Allah beri manusia itu telinga. Allah berikan manusia dan jin itu telinga, tapi tak digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang demikian, manusia dan jin yang demikian? Kata Allah, ulaika kal an'am. Orang-orang yang demikian sama seperti binatang, tak menggunakan akalnya dengan benar, tak menggunakan matanya dengan benar, tak menggunakan telinganya dengan benar. Ulaika kal an'am. Mereka ini bagaikan binatang. Bal hum adall. Bahkan lebih buruk lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, marilah jadikan momentum untuk senantiasa bertafakkur, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dari puasa itu adalah mencetak manusia-manusia yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, seluruh hadirin hadirat, terutama kepada diri al-fakir pribadi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison MKes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.